Jangan sampai kecetek bunga kayak gue. OMG Duit dalam video ini akan ngajarin teman-teman cara ngitung bunga pinjol. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol, pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Hey, hey. Hey, what's up, Sab? In, gue tuh pasti penasaran deh. Penisirin cara ngitung bunga pinjol tuh gimana sih ya? Gue coba pakai cara perhitungan flat, anuitas, efektif. Kok nggak ada yang klop, woy? Kalau gitu, minjem aja di pinjol biar kamu ada experience. Ya, pinjol kan nggak bisa buat coba-coba atau iseng, mesti bijaksana. Sab, kamu nggak sih ya? Setiap produk yang dijual atau jasa yang dijual, itu yang dijual adalah manfaatnya. Misalnya produk suplemen vitamin C, yang dijual itu manfaatnya buat kesehatan. Oh iya, yang gue tahu tuh mie instan tuh. Mie instan. Mie instan tuh untuk kenikmatan malam hari, hujan-hujan, kenyang. Ya, sama juga sih sebenarnya dengan pinjol ya. Pinjol itu yang dijual adalah kemudahan untuk meminjam, syarat-syaratnya mudah, cairnya juga mudah, dan ininya jumlah pinjaman itu variatif loh, bisa besar dan bisa kecil. Kayaknya ada hal-hal yang nyebelin tapi penting, itu justru nggak ditawarin dari depan ya. Ya, seperti bunga dan biaya-biaya lainnya. Tapi kalau gue pikir sih itu wajar ya, kayak orang pacaran aja. Lu kalau pacaran kan 2 bulan pertama kan yang manis-manisnya dulu dong. Nanti kalau pacaran udah yang 6 bulan udah mulai kelihatan tuh yang nyebel-nyebelin. Ya wajar aja lah kalau gue pikir sih. Tapi kan kasihan yang pakai pinjol itu kan waktu minjol kan mereka tuh udah kalap dan mereka tuh udah kepepet gitu. Jadi hal-hal yang penting dijadikan nomor 2, mereka nggak lihat lagi tuh. Tapi kalau gitu baiknya gimana ya? Apa kita kasih tahu aja mereka gitu ya, teman-teman ini gimana cara menghitung bunga maupun biaya-biaya yang ada di pinjol. Yuk kita ajarin ya. Yang perlu diperhatikan oleh yang minjol nih ya, sebelum mereka minjam ke pinjol, sebenarnya ada 2. Ini sesuai ketentuan dari AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Pertama adalah bunga dan biaya itu tidak boleh lebih besar dari atau maksimumnya 0,4%. Itu kalau nggak salah baru ya? Karena dulu Kok tahu sih? Dulu 0,8, kayaknya baru ya? Ya, itu baru di bulan November. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bunga dan biaya. Kalau misalnya telat bayar cicilan, tidak boleh lebih besar daripada 0,8% per hari. Dari total pinjaman kita gitu. Oh, jadi kalau gue punya pinjaman itu per hari itu gue hanya bayar 0,4% per hari bunga dan biaya-biaya. Tapi kalau gue telat, denda-denda dan biaya-biaya lain itu nggak boleh lebih dari 0,8% per hari. Jadi total 1,2 ya, 0,4 tambah 0,8. Bener banget. Contohnya kayak gini nih, misalnya kita nih pinjam 1 juta. Jangka waktunya atau tenornya itu 60 hari. Jadi kita hitung bunga per harinya 0,4%. Dari 1 juta adalah 4.000. Guru. Nah, kalau misalnya 60 hari atau 2 bulan, totalnya adalah 60 kali 4.000. Jadi totalnya 240.000. Oke. Jadi kalau ada pinjol yang bunganya 2%, 3% per hari itu udah pasti ilegal ya? Nggak boleh ya? Makanya tonton tuh video kita sebelumnya, kan kita udah bahas. Oh iya. Itu kamu daripada ngantuk, Ada apa Mama, sih? sini. Donat mana donat? Ini ada donat teman kita loh. Oh, ada donat. Ini ada donat teman kita, enak banget nih, Hoven donat. Ini kalau makan ini serasa di surga. Nih aku kalau makan ini otaknya langsung cair gitu, Oke. jadi langsung. Nah, kalau gitu simpen dulu, nanti habis. Simpen dulu, Mamar. Jadi bisa neranginnya lebih cepet. Nah, panas. Nah, terus. Nah itu tadi kan. Ini rambut berantakan, nyalon ini. Pelan-pelan. Dah. Habis dia aku Mbak Mar. Iya. Ya. Nah aku terangin nih ya.
Tadi kan itu bunga perharinya. Ya. Nah, kalau kita mau tahu cicilannya tuh sebesar berapa? Oh iya, perlu tuh cicilan ya. Iya Cicilannya kan? berapa ya? Jangan sampai kita cuman pinjam tapi nggak tahu cicilannya berapa, jadinya nggak bisa bayar nantinya. Oke. Jadi cicilannya, contohnya tadi, jadi pokok pinjamannya adalah 1 juta tambah 240.000, 1.240.000. Nah, sekarang ngomongin cicilan. Sekarang cicilannya per minggunya. Ya. Tadi kan kita dibagi 1.240.000 dibagi 8 karena 2 bulan itu 8 minggu. betul. Ya, Jadi oke. hasilnya berapa tuh ya? 155.000. 155.000. Nah, Ya. itu kan per minggu. Kadang-kadang kan kita juga harus tahu dong per bulannya tuh berapa. Berapa? Jadi tahu Oke. per bulan kita mesti bayar berapa. Jadi kita bagi 1.240.000 dibagi 2. Totalnya 620.000. Itu Ayo, cicilan kenapa per bulan? dibagi 2? Ya kan 2 bulan, Iya, jadi betul. cicilan per bulan. By the way ya, kemarin tuh gue nyoba-nyoba nih. Jadi gue coba-coba buka aplikasi, gue coba-coba buka dari websitenya beberapa pinjol gitu ya. Itu tabel-tabel yang ada di mereka sampein tuh bunga per hari sekian gitu kan. Nah itu pas gue masukin itu nggak ada yang klop loh dengan sistem perhitungan bunga flat, karena kan yang gue tahu, gue baca dari OJK maupun dari AFPI itu sistem perhitungan bunganya flat, ya kan? Jadi gue bertanya-tanya, semua gue cobain ini nggak ada yang klop gitu. Nah Itu pasti karena gimmick marketing. Jadi dibikin lebih kecil, makanya nggak klop. Mungkin kayak gitu kali, Sapti. namanya jualan ya. Oke. Jadi bunga dibikin lebih kecil. Seolah-olah. Seolah-olah. Berarti teman-teman yang mesti hati-hati, kita kan udah ngajarin nih cara perhitungan bunga flat, karena memang pinjol itu bunganya adalah bunga flat. Teman-teman hitung sendiri aja, jadi jangan pakai tabel yang ada di situ, karena belum tentu tabelnya benar, ya kan? Nah nanti teman-teman hitung kemampuan bayarnya itu berdasarkan yang tadi kita kasih tahu gitu ya. Terus kemudian nanti dilihat apakah itu mampu nggak membayar cicilan sebesar itu, gitu ya kira-kira ya. Gitu. Jadi teman-teman ya, memang kalau sebelum pinjol tuh harus tahu di depannya bunga dan biaya-biaya. Iya betul. Jadi tadi kan udah kita, kok panas? Sini. Kita kan tadi udah kasih tahu cara ngitung bunga. Jadi nanti teman-teman bisa belajar menghitung bunga sebelum mengajukan pinjaman pinjol. Udah ya? Udah. Sumu. Yuk. Yuk kita akhirin dulu ya teman-teman. Ya udah kalau gitu kita tutup dulu. Oke. Ya. Video-video kita tonton terus, like and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita. Jangan lupa teman-teman juga komen ya, terus tanya sama kita cara ngitung bunga, ayo kita jabanin deh. DM juga boleh. Sampai ketemu di Video OMG Duit berikutnya. Dah. Bye. Mbak Mar lagi. Asik. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol, pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Hey, hey. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol. Hai, saya Sapti. Kalau kamu nggak mau didatengin debt collector ke rumah, pencet tombol subscribe sekarang juga.